Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hikmah Abia dengan stambuk A221-22003. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Tadulako. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan, serpihan kecil, hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, teman-teman, rangkaian proses mengolah makanan tadi akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Jadi, di video kali ini kita akan belajar sistem pencernaan manusia. Ikuti terus videonya ya. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan perubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikut: rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantung empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan yang terakhir anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat-zat di dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Selanjutnya, kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Ikuti terus ya videonya. Kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut: langit-langit, uvula atau daging yang menempel di langit-langit, tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau molar ketiga, 2 dan 1, premolar kedua dan 1, gigi seri atau incisivus sentral dan lateral, dan yang terakhir gigi taring atau caninus. Jadi, bagian-bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Mari kita bahas bagian mulut yang pertama, yaitu gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan dengan lebih efisien dan cepat. Nah, berdasarkan bentuknya, gigi manusia terdiri dari gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak dan merobek makanan, gigi geraham molar dan premolar untuk mengunyah makanan. Dan beginilah struktur gigi kita. Secara umum, gigi terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi, bagian yang tampak dari luar, leher gigi, bagian gigi yang terlindung di dalam gusi, dan akar gigi, bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Bagian terluar gigi dilapisi email yang merupakan struktur terkeras dari tubuh. Di bawah lapisan email terdapat tulang gigi atau dentin. Bagian dentin yang masuk ke rahang dilapisi semen. Gigi kita tertanam di dalam gusi agar gigi tetap berada di posisi yang sesuai. Di bagian dalam gigi terdapat sumsum gigi atau pulpa yang berisi pembuluh kapiler arteri, vena, dan jaringan saraf. Dan pada bagian dasar gigi terdapat celah akar dan tulang karang. Bagian mulut berikutnya lidah. Lidah tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium yang mengandung kelenjar lendir atau mukosa. Pada permukaan lidah terdapat saraf-saraf atau reseptor perasa yang dapat merespon rasa di tempat yang berbeda. Rasa manis pada bagian ujung lidah,
asin pada bagian tepi depan, asam, lidah bagian tepi belakang, dan rasa pahit pada bagian belakang atau pangkal lidah. Lidah berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah, sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah, dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya, kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga dengan glandula salivalis. Kelenjar ludah berfungsi menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim pitialin. Enzim ini dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Ada 3 macam kelenjar ludah. Kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah lidah, dan kelenjar submandibularis di bawah rahang. Nah, teman-teman, itulah bagian-bagian yang ada di dalam rongga mulut kita. Organ pencernaan kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa dan panjangnya lebih kurang 25 cm, berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan bagian atas terdapat faring atau rongga TK. Faring merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersusun atas epitel pipi berlapis. Dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerakan peristaltik menghasilkan makanan yang berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Jadi pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin sehingga mudah bergerak menuju lambung. Organ pencernaan berikutnya lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantong makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah yang membulat fundus, dan bagian bawah pilorus. Lambung memiliki struktur berikut: kardiak, bagian lambung atas dekat jantung, fundus, bagian lambung tengah yang membulat, pilorus, lambung bawah dekat usus, ruge adalah membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung, sfinkter esofagel yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung, sfinkter pilorus yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Selanjutnya, dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung zat-zat berikut: asam lambung atau HCl berfungsi memastikan bakteri yang ada dalam makanan, mengubah sifat protein, dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi merombak protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein, dan hormon gastrin berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Organ pencernaan keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebar 25 mm. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Organ pencernaan kelima adalah usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang lebih kurang 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens.
Di antara usus halus dan usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau uban cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Usus besar berfungsi untuk membentuk massa feses atau kotoran, mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses, dan tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Organ pencernaan terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum. Di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Alat pencernaan selanjutnya adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus. Nah, karena kelenjar ludah, lambung, dan usus halus sudah kita bahas sebelumnya, maka kita akan melanjutkan pembahasan hanya pada kelenjar pankreas dan hati. Pertama, kelenjar pankreas. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas ini mengandung natrium bikarbonat. Sebagai kelenjar pencernaan, pankreas menghasilkan enzim-enzim berikut: amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan tripsin mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Kedua, kelenjar hati. Hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa kantung empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau bilus adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang dihasilkan sel hati. Cairan empedu mengandung air, garam empedu sebagai pengemulsi lemak, bilirubin hasil dari perombakan eritrosit, dan kolesterol atau lipid. Cairan empedu ini berfungsi untuk pembuangan sisa metabolisme perombakan eritrosit, pembuangan kolesterol berlebih, dan pengemulsi lemak. Sebagai kelenjar pencernaan, hati berperan dalam proses metabolisme karbohidrat dan protein. Selain itu, hati juga mengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Kelebihan asam amino tidak disimpan dalam tubuh, melainkan oleh hati akan diproses menjadi karbohidrat dan lemak. Teman-teman, setelah kita membahas alat-alat pencernaan manusia, selanjutnya yuk kita lihat bagaimana proses pencernaan makanan dari mulut hingga anus. Proses pencernaan manusia dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur. Kemudian makanan bergerak melalui kerongkongan atau esofagus menuju lambung. Selanjutnya makanan dicerna oleh asam lambung dan enzim pepsin. Setelah itu, nutrisi diserap ke dalam aliran darah melalui dinding usus halus. Kemudian masuk ke usus besar, di mana air dan garam diserap kembali dan sisa-sisa makanan membentuk feses. Selanjutnya, feses dikeluarkan melalui anus sebagai limbah pencernaan. Nah, teman-teman, begitulah penjelasan mengenai sistem alat pencernaan manusia, mulai dari alat pencernaan manusia sampai dengan proses pencernaan manusia dari mulut hingga anus. Terima kasih karena telah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi.